Shalom warga kerajaan, pemirsa Household of Faith. Kami berdua sukacita sekali menjumpai Anda semuanya dalam program kita yang kita nanti-nantikan. Kali ini kami ingin membahas satu topik yang mungkin membuat kita berpikir lebih jauh lagi, yaitu tentang kembali ke titik nol. Nanti kita akan melihat bahwa kembali ke titik nol itu bukan berarti tidak akan dapat apa-apa lagi, ya, tidak ada kemajuan ataupun pergerakan apapun. Bukan itu maksud kami, tetapi kembali ke titik nol ini adalah suatu kondisi di mana kita kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan segala kebesarannya. Satu kali kami kedatangan tamu, ya, dan kami sempat makan bersama, dan kemudian seorang pengusaha yang sangat sukses di kota Jakarta, dan memang usahanya begitu besar sekali sampai memiliki aset yang banyak di luar negeri. Dan ketika kami diajak makan, kemudian pengusaha ini memberitahukan bahwa dulu waktu memulai usahanya, dia selalu menempatkan Tuhan itu ada di depan. Dalam setiap pengambilan keputusan atau apapun, Tuhan selalu dikedepankan, Tuhan selalu diutamakan. Seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Singkat cerita, dia mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dengan kerajaannya dalam setiap pengambilan keputusan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bisnisnya mengalami peningkatan yang luar biasa, dan bahkan di masa pandemi kemarin banyak pengusaha pada mengalami penurunan ekonominya, ya, nyungsep usahanya. Pengusaha yang satu ini berkibar, berjaya dan semakin diberkati berlimpah-limpah. Tapi ada satu kondisi, ketika dia menerima berkat berlimpah, kekayaannya berlipat-lipat kali ganda. Dia mengakui bahwa ternyata kalau tadinya Tuhan Yesus ditempatkan di depan. Iya, Yesus baru bisnisnya waktu itu dia bersaksi, ya. Jadi Tuhan Yesus di depan, baru bisnisnya. Dalam setiap keputusan melibatkan Yesus. Kali ini ketika diberkati, justru dia berhadapan langsung dengan bisnisnya. Tuhan Yesusnya ada di tempat belakang. Keputusan-keputusan yang diambil sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan yang terjadi adalah ketika pengusaha ini datang kepada kami, sedang mengalami masalah besar di dalam usahanya. Mengalami kegoncangan yang luar biasa yang membuat dia sangat tertekan. Yang dulu ketika awal-awal merintis usaha, saya lihat sebagai wajahnya begitu ceria. Tapi sekarang ketika kami menjumpai begitu stres dan begitu layu, dan dia menyatakan bahwa sesungguhnya Kristus di belakang, usaha justru di depannya dia. Dan kami datang bersama dengan seorang hamba Tuhan dan memberikan nasihat yang luar biasa sekali, bahwa lebih baik kembali ke titik nol tapi bersama Tuhan daripada jauh ke depan tapi ternyata jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah. Setiap kita pasti tahu tentang Google Maps. Ketika kita tentukan tujuan kita ketik, lalu kemudian dalam perjalanan kita mengikuti Google Maps tersebut. Dan bila didapati bahwasanya dalam Google Maps tersebut kita menyimpang jalannya, maka Google Maps akan bicara rerouting, ya, atau menghitung ulang atau putar balik atau apapun begitu. Dan kita harus mentaatinya agar kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, demikian pula prinsipnya bagi setiap kita. Mungkin secara keuangan Anda punya, ataupun juga fasilitas Anda miliki, atau bahkan sebaliknya bahwa Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam bentuk keuangan, ataupun tidak bahagia hidup Anda, merasa sia-sia, hampa dan sebagainya. Ada titik nol yang harus ditempuh. Harus kembali kepada titik nol. Kembali kepada Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan.
Seperti Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud ke gunung orang kaya. Daud ke gunung orang pintar. Daud ke gunung apalagi? Orang berpangkat tinggi. Dan Daud kecewa. Dia tidak mendapatkan pertolongannya sejati. Sampai akhirnya Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan tidak akan mempermalukan bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Karena seringkali kecenderungan manusia itu begitu mereka diberkati Tuhan, tanpa sadar bergeser, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia berpikir, aku juga sudah bisa sendiri kok. Keputusan yang diambil pun selalu tepat dan menghasilkan keuntungan. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul dan sekali. di ayat selanjutnya dituliskan, apakah hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah begini, kalau kita lihat urutannya, begitu seseorang sudah merasa dia bisa, dia mampu, tanpa sadar dia perlahan-lahan dia akan menjauh hatinya daripada Tuhan. Benar. Dan Tuhan tidak suka itu. Nah, mulai tergeser posisinya. Makanya kalau kita belajar ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke taman itu di waktu yang sejuk. Firman Tuhan berkata, Tuhan bukan tanya, ngapain kamu Adam? Atau kamu berbuat apa? Benar. Tapi yang Tuhan tanya kepada Adam adalah, Di where mana? are you? Di manakah kamu? Betul. Karena di mata Tuhan posisinya sudah bergeser. Sama seperti pengusaha tadi, posisinya udah mulai keliru. Kalau tadinya dia bersaksi kepada kami, Tuhan Yesus taruh depannya, mengandalkan Tuhan baru bisnisnya. Sekarang dia taruh Yesus di belakangnya. Makanya Tuhan ketika menyuruh Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian, Gideon menyiapkan 30.000 tentara. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, enggak, aku enggak mau 30.000 tentara. Padahal lawannya sekitaran 120.000 tentara. Itu pun 1 berbanding 4 seharusnya. Kalau secara jumlah lah kalah jumlah. Benar. Tapi Tuhan bilang gini, aku enggak mau terlalu banyak. Sehingga ketika suatu kali nanti kamu ngalamin kemenangan, kamu akan berkata ini semua adalah kekuatanku. Sama Tuhan disaring menjadi 300 orang. Tuhan bilang aku enggak mau nanti. Iya, enggak masuk akal. 300 lawan 120.000 orang. Enggak masuk akal. Tapi akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Sehingga akhirnya Gideon enggak berkata dengan sombong, ini semua hasil kuat dan gagahku. Tapi semua karena Tuhan. Satu hal lagi yang kita belajar yaitu tentang Rasul Paulus. Firman Tuhan berkata dalam Korintus, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, kalau tadi kasusnya berbeda, seorang pengusaha yang meninggikan diri dengan keuntungan, kekayaan, Rasul Paulus berbeda. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 itu. Ya, supaya aku jangan meninggikan diri dengan apa? Dengan pernyataan-pernyataan Allah yang luar biasa. Nah, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kalau kita pun tidak segera kembali bergeser kepada titik semula, rirut tadi, tanpa sadar kita sombong. Kita sudah punya gedung, kita sudah punya fasilitas, jemaat bertambah banyak, akhirnya mega church. Waspadalah, waspadalah. Karena Rasul Paulus berkata supaya aku jangan meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan luar biasa, dengan pewahyuan yang luar biasa. Benar. Tapi awas jangan sampai kita akhirnya meninggikan diri. Makanya firman Tuhan berkata, maka diizinkanlah Tuhan ada iblis yang menggocok. Memang ada berbagai tafsiran. Duri dalam daging. Duri dalam daging. Benar sekali. Ada berbagai tafsiran, itu sakit penyakit, ada yang bilang itu ayan lah, ada yang bilang jantung, apapun juga. Cancer, ya, yang penting dari semuanya Allah itu adalah Allah yang cemburu. Firman Tuhan berkata, Dia nggak mau dia dibandingkan dengan siapapun juga. Yang Dia mau kita senantiasa bergantung hidup sama Tuhan. Dia nggak mau ketika kita merasa bisa tanpa sadar kita mulai shifting, bergeser. Dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, bahkan contoh yang lain bisa kita temukan bagaimana Raja Sulaiman atau Salomo waktu mengawali pemerintahnya sebagai raja, dia suka sekali bertanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan menolong dia. Tetapi sayang sekali, Raja Salomo yang luar biasa ini yang karena Tuhan dia diangkat sebagai raja,
dia kemudian pelan demi pelan terdistract. Terjadi penyimpangan daripada prioritasnya. Apa distractionnya dia? Ya. Dan yang terjadi adalah dia justru di Alkitab dikatakan memiliki 700 gundik, 700 istri dan 300 gundik. Total 1000. Bapak-bapak jangan tirukan ya. 1000 perempuan. Kalau bisa menangani satu perempuan satu malam, maka ketemu perempuan yang satu ini 3 tahun kemudian itu. Wow, kenapa seperti ini? Bahkan juga hartanya melimpah. Mari, Alkitab jelas mengatakan, lambat laun Salomo mencondongkan hatinya bukan kepada Tuhan, tapi mencondongkan hatinya kepada para istri itu. Terlalu banyak ya, dan dia akhirnya tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Para pemirsa yang dikasih Tuhan, sebuah peringatan kepada setiap kita. Mari kembali ke titik nol. Karena titik nol itu berbicara kembali kepada Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab menjelaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Tapi justru diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita kembali mengandalkan Tuhan, maka kemaksimalan akan terjadi dalam hidup rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita kembali kepada titik nol, kembali mengandalkan Tuhan, itu berarti kita kembali kepada kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini penting sekali sebab Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6 ayat ke-9, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan menginginkan, Tuhan mau menyatakan bahwa di mana ada kehendak Allah, disitulah ada kerajaan Allah. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka disitulah dinyatakan pemerintahan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus sebagai contoh teladan yang hebat, tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak pernah gagal. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tidak punya agenda pribadi. Bahkan Yesus juga tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, mari kita belajar, ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Buang agenda pribadi kita, buang agenda apalagi yang tersembunyi. Biarlah agendanya Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika kita kembali ke titik nol, kita kembali kepada kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya, dan pemirsa jangan pergi kemana-mana. Kami sedang menikmati suasana yang indah di Hong Kong Sapu restoran Sapu Seafood Restoran di bilangan Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Ayo sayang, nikmati segala kebaikan Tuhan. Cinta itu berarti kita membutuhkan. Cinta itu berarti kita kebergantungan penuh. Makanya Tuhan tidak suka kalau dia dianggap cadangan. Iya. Nggak ada cadangan, betul. Makanya dikatakan Allah itu Allah yang pencemburu. Gimana rasanya kalau seandainya sayang aku anggap cadangan. Ada yang lain yang lebih mendistract aku, yang lebih luar biasa. Pasti kita nggak suka kan. Nah, saya mau bersaksi pada waktu awal-awal COVID nih ya, waktu belum ada obat, kita sudah pernah bersaksi Maret sih ya. 2020. Iya, waktu itu belum ada obat, belum bahkan ada PCR, belum ada apapun, masih belum ada vaksin juga. Pada waktu suami saya masuk ke rumah sakit, pasien awal-awal itu ya, 16 hari di rumah sakit, saya benar-benar berseru-seru berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan memberi mujizat menyembuhkan suami saya. Karena apa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa suamiku. So sweet kali ya. Tapi bukan hanya di depan aja, ini memang kenyataan kebenarannya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa hidup sama suamiku.
Saya bilang dia itu suka bercanda, dia itu suka apa ya, lembut orangnya, dia itu romantis, dia suka wow pokoknya luar biasa. Dan Oh, tersanjung aku. dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh dia, aku nggak bisa hidup tanpa dia, aku nggak, bahkan kebayang pun saya nggak ada sama sekali dalam pikiran saya kalau saya hidup tanpa dia. Makanya setiap kita semua pemirsa di rumah, Tuhan tuh mau kita seperti benar-benar aku mengandalkan Engkau. Saya juga merasa senang sekali kalau suami saya bilang sama saya, ayo nih temenin aku butuh kamu. Jadi saya merasa dia tuh benar-benar mengandalkan saya. Yuk setiap kita para pemirsa, Tuhan itu sekali lagi Allah yang cemburu. Tuhan gak mau jadi cadangan, tapi dia yang mau kita andalkan. Ayo, satu-satunya orang yang kita butuhkan yang luar biasa, yang nomor satu adalah Tuhan itu sendiri. Benar. Dan satu kali kami kedatangan teman yang datang jauh dari Los Angeles, Amerika Serikat. Teman kami ini adalah seorang profesor. Dia guru besar di California Baptist University, jadi jurusan psikologi. Di mana anak-anak kami pun bersekolah di sana. Nah, profesor ini adalah seorang Indonesia, tapi sekarang sudah menjadi warga negara Amerika, dan dia membuat penelitian, ya. Dan penelitiannya yang menarik adalah dia menyelidiki bagaimana orang bisa mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Karena dalam dunia psikologi ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama namanya disebut sebagai kebahagiaan hedonistik. Kebahagiaan hedonistik itu kebahagiaan di mana orang mengalami kepuasan hidup karena misalnya bebas dari sakit, ya, lalu kemudian tiba-tiba apa? Dapat lotre, dapat hadiah yang besar seperti itu, lalu timbul rasa bahagia. Nah, ya itu disebut bahagia hedonistik menurut ilmu psikologi, ya. Dan perlu diketahui bahwa ini pun banyak orang ingin mencapainya, gitu ya, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk apa yang disebut dengan hedonistik seperti ini. Tetapi ada juga jenis kebahagiaan yang kedua, yang disebut dengan eudaimonik. Ya, eudaimonik ini satu bentuk kebahagiaan di mana ketika seseorang itu mengerti arti hidupnya. Seperti kalau kita belajar teori kebutuhan daripada Abraham Maslow, itu orang sudah mencapai apa yang disebut dengan aktualisasi dirinya. Setiap orang butuh kan untuk aktualisasi dirinya. Dan ketika orang mendapatkan aktualisasi diri, dia mengalami kebahagiaan. Nah, itu yang disebut kebahagiaan kedua, eudaimonik. Seperti itu, ya. Dan saya percaya banyak orang juga menyukai hal-hal seperti ini, ya. Ketika orang tahu tentang panggilannya, ya, kenapa dia hidup di dunia seperti ini, itu akan timbul kebahagiaan yang seperti ini. Nah, yang uniknya adalah Profesor Virgo ini, ya, Bapak Virgo Handoyo ini, dia membuat penelitian tentang perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang ketiga itu, tentang ucapan bahagia itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita pikir-pikir agak aneh juga ya. Masa orang miskin disebut berbahagia, malah dapat iming-iming lagi, dapat upah lagi, yang memiliki kerajaan sorga. Dan ini ditempatkan yang pertama dari semua kebahagiaan yang lain ya. Ucapan bahagia itu di ranking pertama yang Yesus ajarkan seperti itu. Nah, kata bahagia di situ dalam bahasa aslinya itu adalah makarios. Bahasa Yunani tentunya. Makarios itu sederhananya begini, kebahagiaannya Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tuhan tuh super bahagia, Tuhan tuh maha bahagia. Jadi ketika Tuhan menyatakan kebahagiaannya kepada manusia, kalau kita boleh bahasa katakan percikan sorgawi itu dilimpahkan kepada manusia, itulah yang Yesus maksudkan dengan bahagia yang sejati itu. Bahagia di mana kebahagiaannya Tuhan ditransferkan kepada kita. Bahagia sorgawi itu dipercikkan kepada kita manusia, asal punya sikap apa? Miskin di hadapan Allah. Menarik sekali bukan? Apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Kata miskin dalam bahasa Yunani dipakai kata tokos.
Kata tokos itu poor in spirit. Miskin secara rohaninya. Apa maksudnya sih miskin secara rohani? Kembali lagi yang tadi kita bahas bersama-sama. Orang akan disebut berbahagia apabila miskin di hadapan Allah, itu artinya sikap kebergantungan yang mutlak. Satu sikap kebergantungan yang total kepada Tuhan. Ada rasa desperate gitu ya, yang nggak enak gitu. Ada rasa tanda petik putus asa kalau nggak mengandalkan Tuhan. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi. Ingat nggak ada peristiwa bertahun-tahun lalu ada kecelakaan pesawat yang terjadi di Alaska. Pada waktu itu sedang musim dingin. Dan ketika pesawat itu jatuh, banyak orang mati, tapi ada orang-orang yang hidup. Bagaimana mereka mempertahankan hidup? Mereka harus makan. Kalau enggak, mereka harus survive. Dan mereka harus menyambung hidup dengan cara apa yang bisa dimakan di sana. Dan kita bisa melihat dan kita bisa mendengar berita, Anda bisa searching di Google, dan ternyata mereka bisa hidup dengan cara bagaimana? Terpaksa mereka makan mayat teman mereka sendiri. Kanibal dong ya. Ya, seperti kanibal. Tapi itu kan perasaan desperate, putus asa yang luar biasa. Nah, ternyata menurut Profesor Virgo Handoyo, kata berbahagialah yang miskin itu dalam penelitiannya, ini berarti ilmiah ya, karena ini sudah masuk di jurnal dan diakui oleh internasional. Ketika seseorang memiliki rasa kebergantungan yang penuh, bahkan tanda petik ada seperti desperate tanpa melibatkan Tuhan, tanpa Tuhan, justru itu orang menemukan kebahagiaan. Suatu kenyataan yang luar biasa. Dan itu penelitian dari California Baptist University. Tapi ada lagi penelitian yang lainnya, yang itu yang terdapat oleh University California of Los Angeles, ya UCLA. Dalam penelitian di situ meneliti begini, ternyata orang bisa mengalami bahagia, sejahtera, ataupun menikmati kedalaman hubungan persekutuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu menghasilkan apa? Ketika seseorang mengandalkan Tuhan, ketika seseorang membangun keintiman dengan Tuhan, ketika seseorang lebih dekat sama Tuhan, ternyata itu berkorelasi positif. Nah, ini hasilnya keren banget. Berkorelasi positif maksudnya apa? Maksudnya orang itu akan memiliki rasa kenyamanan, secure dalam dirinya. John Maxwell dalam satu buku yang disebut Equip, dia membuat penelitian mengatakan bahwa justru dalam leadership, ya, khususnya ini berbicara soal gereja, dia berkata bahwa persoalan utama yang sekarang muncul di gereja-gereja itu bukanlah masalah doktrinnya, masalah strukturnya, walaupun ini dua ini masalah, tapi bukan persoalan utama. Persoalan utama yang menyebabkan masalah itu muncul di dalam gereja ternyata adalah insecurity the leaders. Rasa tidak aman ya. Ya, rasa tidak aman dari para pemimpinnya. Ya. Ini yang berbahaya sekali. Dan ternyata rasa tidak aman itu muncul dari mana? Ketidakdekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Rasa tidak aman dalam diri akan muncul ketika tidak kembali ke titik nol, yaitu mengandalkan Tuhan. Wow, pemirsa Household of Faith, kami mau menyatakan kepada setiap kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anda pasti akan lelah. Jangan mengandalkan orang kaya yang mungkin hari ini memberikan banyak bantuan. Jangan pernah mengandalkan orang yang berpangkat tinggi yang Anda andalkan dalam setiap pertemuan-pertemuan. Jangan mengandalkan orang-orang terkenal sehingga Anda pamerkan kemana-mana. Anda bisa dikecewakan oleh mereka semua. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Kembali kemana? Ke titik nol. Yes. Kebergantungan penuh kepada Kristus. Kebergantungan penuh kepada Tuhan. Itu membuat kita disebut berbahagia. Tingkat yang lebih tinggi dari kebahagiaan yang diakui oleh dunia psikologi tentang hedonistik, eudaimonik,
Tapi kebahagiaan yang utama, kebahagiaan sejati, makarios itu. Dimana janjinya ketika mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi juga Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Dan kalau Tuhannya berjanji, dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Come on man, luar biasa ini ya. Kerajaan sorga. Dan kita sudah tahu persis pusatnya kan jelas itu sorga. Alkitab berkata jalannya dibuat dari emas. Dindingnya dari 12 batu permata yang mahal-mahal yang tanpa cutting. Luar biasa bukan? Dan ini bagian ditentukan bagi kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kembali kepada titik nol. Dan ketika kita kembali kepada titik nol, kita tidak mungkin akan dipermalukan. Sama seperti ilustrasi Tuhan ketika di tepi sumur itu ketemu perempuan ya. Kan kalau kadang seperti ini, kayak perempuan nih ya, biasanya suka belanja. Wah, dia kepingin sesuatu yang edisi terbaru, katakanlah tas. Ketika dia mendapatkan, puas gak sih? Puas, tapi kan untuk sementara waktu. Muncul edisi baru lagi, dia pasti kepingin lagi dong. Wah, berbagai cara, berbagai upaya mendapatkan, dapat. Puas tapi untuk sementara waktu. Tapi makanya ketika Yesus ketemu sama wanita di sumur ini, dia bilang kalau kamu minum air yang daripadaku, maka kamu tidak akan haus lagi, bahkan daripadamu akan keluar aliran-aliran air hidup. Dari sini kita belajar ya berarti bahwa kepemilikan atas dunia nggak bisa memuaskan kita. Tidak menjamin. Ya. Bisnis kita atau apapun juga tidak akan memuaskan kita. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, mengandalkan Kristus dalam semua aspek dalam kehidupan kita, kita justru akan benar-benar mengalami kepuasan. Amin. Dan kita justru jadi berkat bagi banyak orang. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya keselamatanku. Para pemirsa, kami terbeban sekali untuk berdoa buat Anda semuanya. Bila Anda yang saat ini sadar, Anda sedang membutuhkan kebahagiaan sejati. Anda sedang dalam posisi di padang gurun. Mari kembali kepada titik nol. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Dia dalam segala sesuatu. Jaminannya berbahagia. Dan Anda memiliki kerajaan surga. Mari kita berdoa. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang hari ini sadar, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ampuni mereka Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat mereka untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada titik nol. Agar supaya mengandalkan Tuhan. Bersikap miskin di hadapan-Mu. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati mereka. Biarlah mereka mengalami makarios, kebahagiaan sejati. Percikan sorgawi yang daripada-Mu. Dan mereka boleh menatap hari esok dengan keberanian. Dan melangkahkan kaki bersama Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi pada episode yang berikutnya. Dan kami berdua saat ini sedang berada di Hong Kong Sapu and Seafood Restaurant yang ada di Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.